Kamu mungkin sudah pernah mendengar saya mengatakan ini sebelumnya. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Saya tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengapa hal ini sangat berarti. Karena begitu kamu memahami mengapa tip ini sangat penting, kamu tidak akan pernah ingin melewatkannya lagi. Terutama jika kamu seorang lansia yang peduli dengan kesehatan kognitifmu. Halo semuanya, saya Dr. Michael Bruce, dokter tidur. Sekarang penting untuk diingat bahwa seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita melemah. Dan untuk memahami alasannya, kamu perlu tahu tentang sekelompok kecil neuron di otakmu yang disebut nukleus suprakiasmatik atau SCN. Ini adalah jam utamamu. Ia menyinkronkan dirinya terutama dengan cahaya dan ia mengordinasikan bukan hanya tidur, tetapi suhu tubuh, pelepasan hormon, metabolisme, fungsi kekebalan tubuh, dan secara harfiah puluhan proses lain yang membuatmu tetap sehat dan berfungsi. Sayangnya, seiring kita menua, nukleus suprakiasmatik ini mengalami penurunan fungsi. Neuron-neuron di dalamnya mati dan sinyal yang dikirimkannya menjadi semakin lemah. Di saat yang sama, matamu juga berubah. Lensanya menguning, pupilmu mengecil, dan sel-sel retina yang bertugas mengirimkan informasi cahaya ke SCN menjadi kurang efektif. Akibatnya, cahaya yang masuk lebih sedikit dan jam tubuhmu menerima sinyal yang jauh lebih lemah. Yang memperburuk keadaan, kelenjar pinealmu juga menyusut seiring bertambahnya usia. Memproduksi lebih sedikit melatonin secara keseluruhan dengan puncak yang lebih rendah dan lebih awal. Pada orang dewasa muda, ada perbedaan biologis yang tajam antara siang dan malam. Namun pada orang dewasa yang lebih tua, kontras itu seolah memudar. Tidur menjadi lebih terputus-putus di malam hari, dan kewaspadaan menjadi kurang tajam di siang hari. Ternyata, salah satu cara paling ampuh untuk melawan ritme sirkadian yang melemah ini adalah dengan memiliki jadwal tidur yang konsisten. Seperti yang kita bahas, nukleus suprakiasmatik melemah seiring usia dan menjadi lebih sulit untuk tetap terkalibrasi. Jadwal yang konsisten pada dasarnya adalah penguatan harian. Kamu memberikan titik jangkar yang bisa diandalkan pada jam tubuhmu. Ketika tubuhmu tahu bahwa waktu tidur akan tiba pada jam yang bisa diprediksi, ia mulai bersiap lebih awal. Ditambah lagi, saat jam tubuhmu tertambat dengan baik, waktu siklus tidur menjadi stabil dan otak menghabiskan lebih banyak waktu di malam hari untuk melewati siklus-siklus tersebut dengan mulus, alih-alih sering terbangun. Ini berarti lebih sedikit fragmentasi tidur, terbangun di jam 2 pagi, hingga jam 4 pagi, berbaring di sana dan tidak bisa kembali tidur. Banyak lansia yang berkomitmen pada jadwal konsisten selama beberapa minggu melaporkan hal ini sebagai perbaikan pertama dan terbesar. Namun manfaat terbesar dari jadwal tidur yang konsisten dan yang benar-benar ingin saya sampaikan kepadamu adalah lebih banyak tidur nyenyak. Tidur nyenyak tidak terjadi begitu saja, kapanpun kamu tertidur. Tubuhmu menjadwalkannya berdasarkan jam sirkadianmu. Ada jendela biologis di awal malam ketika kondisi sedang optimal untuk tidur nyenyak. Suhu tubuh sedang turun, hormon-hormon tertentu dijadwalkan untuk dilepaskan, dan otak sudah siap untuk menghasilkan gelombang delta yang lambat. Ketika kamu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, jam sirkadianmu, bahkan yang sudah melemah sekalipun, belajar mengantisipasi jendela tersebut dan bersiap untuk itu. Pelepasan melatonin, penurunan suhu, dan kondisi hormonal yang mendukung tidur nyenyak semuanya mulai mengatur waktunya dengan andal sesuai jadwalmu. Penelitian mengenai hal ini sangat konsisten. Lansia yang mempertahankan jadwal tidur yang ketat menunjukkan tidur nyenyak gelombang lambat yang lebih baik daripada mereka yang jadwalnya tidak teratur, bahkan setelah memperhitungkan faktor usia dan status kesehatan. Sekarang, saya ingin bersikap realistis denganmu. Jadwal yang konsisten tidak akan mengembalikan tidur nyenyakmu seperti saat kamu berusia 30 tahun. Namun ini secara bermakna meningkatkan seberapa banyak tidur nyenyak yang masih mampu dihasilkan oleh otakmu yang menua. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, cara hebat lainnya untuk meningkatkan tidur nyenyakmu adalah dengan suplemen magnesium. Magnesium membantu mengaktifkan sesuatu yang disebut GABA, sebuah neurotransmitter yang mendorong relaksasi dan rasa kantuk, yang mengarah pada istirahat yang lebih dalam. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mendapatkan magnesium yang mereka butuhkan, terutama jika kamu seorang lansia. Itulah mengapa suplemen bisa menjadi ide yang bagus. Tapi saya harus jujur, tidak semua suplemen magnesium diciptakan sama.
Dan para peneliti secara konsisten menemukan hasil yang sangat berbeda berdasarkan merek magnesium. Saya merekomendasikan suplemen tidur 8 jam dari Upgraded. Ini adalah salah satu suplemen magnesium terbaik di pasaran dan telah terbukti secara klinis mendorong tidur nyenyak. Jika kamu tertarik, saya akan meninggalkan tautan di kolom deskripsi di bawah. Namun pada titik ini, kamu mungkin bertanya pada dirimu sendiri, mengapa tidur nyenyak itu sangat penting? Saya perlu memberitahumu tentang sesuatu yang baru-baru ini ditemukan yang telah mengubah cara pandang para ilmuwan tentang tidur secara keseluruhan. Ini disebut sistem glimfatik. Dan sebelum tahun 2012, kita bahkan tidak tahu bahwa sistem ini ada. Sepanjang sejarah, tidur dianggap sebagai proses yang pasif. Otak menjadi sunyi untuk beristirahat. Apa yang kita ketahui sekarang hampir merupakan kebalikannya. Selama tidur nyenyak, otakmu melakukan beberapa pekerjaan aktif yang paling kritis. Begini cara kerjanya. Sepanjang hari, saat otakmu sibuk berpikir, memproses, dan menembakkan sinyal, ia menghasilkan produk limbah metabolik. Yang paling penting disebut beta-amiloid dan tau. Kamu mungkin pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya. Mereka adalah protein yang secara langsung terlibat dalam penyakit Alzheimer. Mereka menumpuk di ruang-ruang antara sel otakmu sepanjang hari. Tidak seperti organ lain di tubuhmu, otakmu tidak memiliki kelenjar getah bening tradisional untuk membersihkan limbah tersebut. Sebagai gantinya, otak memiliki sistem glimfatik ini. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat saya takjub setiap kali saya menjelaskannya. Ketika kamu memasuki fase tidur nyenyak, sel-sel otakmu sebenarnya menyusut sekitar 60%. Penyusutan itu secara fisik membuka ruang di antara sel-sel tersebut. Cairan cerebrospinal mengalir deras melalui saluran-saluran itu dan membilas limbah tersebut keluar. Inilah mengapa tidur nyenyak khususnya sangat kritis. Tahapan tidur yang lebih ringan tidak memicu penyusutan seluler yang sama. Akibatnya pembersihan menjadi jauh kurang efektif. Dan jika kamu secara kronis kekurangan tidur nyenyak, limbah itu menumpuk lebih cepat daripada kemampuan otakmu untuk membersihkannya. Beta-amiloid ternyata bersifat lengket, ia menggumpal bersama. Ia membentuk plak yang secara signifikan lebih sulit dibersihkan setelah terbentuk. Pemikiran saat ini di kalangan peneliti adalah bahwa kegagalan glimfatik mungkin tidak hanya terjadi bersamaan dengan perkembangan Alzheimer. Kegagalan ini mungkin menjadi salah satu hal yang secara aktif mendorongnya. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa bahkan satu malam tidur yang buruk menghasilkan peningkatan amiloid yang terukur di otak. Dan penelitian jangka panjang yang mengikuti orang-orang selama beberapa dekade telah menemukan bahwa tidur buruk yang kronis di usia paruh baya dan usia lanjut dikaitkan dengan risiko Alzheimer sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidur dengan nyenyak. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat hal ini menjadi sangat mendesak. Hubungan ini berjalan dua arah. Tidur yang buruk mempercepat penumpukan amiloid. Namun penumpukan amiloid, bahkan sebelum gejala apapun muncul, merusak wilayah otak yang tepat, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tidur nyenyak. Jadi masing-masing memperburuk yang lain. Sekarang saya ingin jujur kepadamu seperti yang selalu saya coba lakukan. Tidur bukanlah obat yang dijamin untuk Alzheimer. Faktor genetika berperan, faktor gaya hidup lainnya juga berperan. Bukti terkuat saat ini masih bersifat observasional. Yang berarti bukti tersebut menunjukkan bahwa tidur yang buruk dan Alzheimer berjalan seiring-seiring waktu, tetapi membuktikan bahwa memperbaiki tidur secara langsung mencegah penyakit tersebut lebih sulit untuk ditetapkan secara pasti. Apa yang bisa kita katakan adalah bahwa mekanisme biologisnya nyata. Asosiasinya kuat dan telah direplikasi di berbagai penelitian berskala besar. Inti sejujurnya di sini adalah tidur buruk kronis, dan khususnya hilangnya tidur nyenyak merupakan faktor risiko yang bermakna dan dapat dimodifikasi. Jadi inilah gambaran lengkapnya. Jadwal yang konsisten mengarah pada tidur nyenyak yang lebih bisa diprediksi. Lebih banyak tidur nyenyak berarti pembersihan otak malam hari yang lebih baik. Dan pembersihan otak yang lebih baik selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun mengurangi risikomu mengalami kehilangan ingatan dan penurunan kognitif. Itulah yang sebenarnya dipertaruhkan ketika kamu begadang terlalu larut di hari Selasa yang acak. Mungkin kamu sudah tahu bahwa jadwal tidur yang konsisten itu penting. Mungkin kamu sudah memahami risikonya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu benar-benar mempraktikkan jadwal yang konsisten? Karena masalah dengan mencoba tidur pada waktu yang sama setiap malam adalah,
Kamu mungkin belum merasa lelah pada jam tidur tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya saya rekomendasikan. Alih-alih berfokus pada waktu tidur yang konsisten, fokuslah pada waktu bangun yang konsisten. Inilah alasannya. Banyak orang mencoba memperbaiki tidur mereka dengan tidur lebih awal, atau pada waktu yang konsisten sambil membiarkan waktu bangun mereka bervariasi. Ini jarang berhasil, karena pergi tidur hanyalah separuh dari persamaan. Jika tekanan tidur dan waktu sirkadian tidak selaras dengan jam tidur tersebut, kamu akan tetap berbaring terjaga. Nukleus suprakiasmatikmu menggunakan waktu bangunmu sebagai salah satu titik referensi utamanya untuk mengatur sisa harimu. Dapatkan waktu bangun yang tepat dan konsisten, dan waktu tidur tampaknya akan mengatur dirinya sendiri secara alami seiring waktu saat tubuhmu mulai menghasilkan rasa kantuk pada jam yang tepat. Khusus untuk lansia, godaan setelah malam yang buruk adalah tidur lebih lama untuk menebusnya. Ini terasa sangat logis, tetapi mungkin merupakan satu-satunya hal paling kontraproduktif yang bisa kamu lakukan. Ini mengatur ulang adenosin terlalu lambat, menggeser jam tubuh menjadi lebih lambat, dan hampir menjamin bahwa malam berikutnya akan menjadi sulit juga. Mempertahankan waktu bangun yang tetap, bahkan setelah malam yang buruk, memang tidak nyaman dalam jangka pendek, tetapi melindungi seluruh sistem dalam jangka panjang. Dan satu-satunya cara ini berhasil adalah jika kamu melakukannya setiap hari, ya bahkan di akhir pekan. Nah, inilah trik pribadi saya untuk membuat kebiasaan ini benar-benar bertahan. Saya meletakkan jam alarm saya di sisi lain ruangan. Dengan begitu, saya harus bangun secara fisik untuk mematikannya. Dan begitu saya bangun, saya benar-benar bangun. Lakukan ini cukup sering dan kamu bahkan tidak akan membutuhkan alarm lagi. Tolong, jika kamu belum melakukan ini, mulailah malam ini. Bukan hanya untuk tidurmu, tetapi untuk otakmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, berikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe. Ini akan membantu orang lain sepertimu menemukan konten ini, sehingga mereka juga bisa mendapatkan tidur malam yang lebih baik. Dan jika kamu ingin tahu cara hebat lainnya untuk meningkatkan tidak hanya tidurmu, tetapi juga kesehatan kognitifmu, tonton video di sebelah sini, tidur dan olahraga. Saya Dr. Michael Bruce, dokter tidur, semoga mimpimu indah. Kamu mungkin sudah pernah mendengar saya mengatakan ini sebelumnya. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Saya tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengapa hal ini sangat berarti. Karena begitu, kamu memahami mengapa tip ini sangat penting. Kamu tidak akan pernah ingin melewatkannya lagi. Terutama jika kamu seorang lansia yang peduli dengan kesehatan kognitifmu. Halo semuanya, saya Dr. Michael Bruce, dokter tidur. Sekarang, penting untuk diingat bahwa seiring bertambahnya usia ritme sirkadian kita melemah. Dan untuk memahami alasannya, kamu perlu tahu tentang sekelompok kecil neuron di otakmu yang disebut nukleus suprakiasmatik atau SCN. Ini adalah jam utamamu. Ia menyinkronkan dirinya terutama dengan cahaya dan ia mengordinasikan bukan hanya tidur, tetapi suhu tubuh, pelepasan hormon, metabolisme, fungsi kekebalan tubuh, dan secara harfiah puluhan proses lain yang membuatmu tetap sehat dan berfungsi. Sayangnya seiring kita menua, nukleus suprakiasmatik ini mengalami penurunan fungsi. Neuron-neuron di dalamnya mati dan sinyal yang dikirimkannya menjadi semakin lemah. Di saat yang sama, matamu juga berubah. Lensanya menguning, pupilmu mengecil, dan sel-sel retina yang bertugas mengirimkan informasi cahaya ke SCN menjadi kurang efektif. Akibatnya, cahaya yang masuk lebih sedikit, dan jam tubuhmu menerima sinyal yang jauh lebih lemah. Yang memperburuk keadaan, kelenjar pinealmu juga menyusut seiring bertambahnya usia, memproduksi lebih sedikit melatonin secara keseluruhan dengan puncak yang lebih rendah dan lebih awal. Pada orang dewasa muda ada perbedaan biologis yang tajam antara siang dan malam. Namun pada orang dewasa yang lebih tua, kontras itu seolah memudar. Tidur menjadi lebih terputus-putus di malam hari, dan kewaspadaan menjadi kurang tajam di siang hari. Ternyata salah satu cara paling ampuh untuk melawan ritme sirkadian yang melemah ini adalah dengan memiliki jadwal tidur yang konsisten. Seperti yang kita bahas, nukleus suprakiasmatik melemah seiring usia dan menjadi lebih sulit untuk tetap terkalibrasi. Jadwal yang konsisten pada dasarnya adalah penguatan harian. Kamu memberikan titik jangkar yang bisa diandalkan pada jam tubuhmu. Ketika tubuhmu tahu bahwa waktu tidur akan tiba pada jam yang bisa diprediksi, ia mulai bersiap lebih awal. Ditambah lagi, saat jam tubuhmu tertambat dengan baik,
Waktu siklus tidur menjadi stabil dan otak menghabiskan lebih banyak waktu di malam hari untuk melewati siklus-siklus tersebut dengan mulus, alih-alih sering terbangun. Ini berarti lebih sedikit fragmentasi tidur, terbangun di jam 2 pagi, hingga jam 4 pagi berbaring di sana dan tidak bisa kembali tidur. Banyak lansia yang berkomitmen pada jadwal konsisten selama beberapa minggu melaporkan hal ini sebagai perbaikan pertama dan terbesar. Namun manfaat terbesar dari jadwal tidur yang konsisten dan yang benar-benar ingin saya sampaikan kepadamu adalah lebih banyak tidur nyenyak. Tidur nyenyak tidak terjadi begitu saja kapanpun kamu tertidur. Tubuhmu menjadwalkannya berdasarkan jam sirkadianmu. Ada jendela biologis di awal malam ketika kondisi sedang optimal untuk tidur nyenyak. Suhu tubuh sedang turun, hormon-hormon tertentu dijadwalkan untuk dilepaskan dan otak sudah siap untuk menghasilkan gelombang delta yang lambat. Ketika kamu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, jam sirkadianmu, bahkan yang sudah melemah sekalipun belajar mengantisipasi jendela tersebut dan bersiap untuk itu. Pelepasan melatonin, penurunan suhu, dan kondisi hormonal yang mendukung tidur nyenyak semuanya mulai mengatur waktunya dengan andal sesuai jadwalmu. Penelitian mengenai hal ini sangat konsisten. Lansia yang mempertahankan jadwal tidur yang ketat menunjukkan tidur nyenyak gelombang lambat yang lebih baik daripada mereka yang jadwalnya tidak teratur. Bahkan setelah memperhitungkan faktor usia dan status kesehatan. Sekarang saya ingin bersikap realistis denganmu. Jadwal yang konsisten tidak akan mengembalikan tidur nyenyakmu seperti saat kamu berusia 30 tahun. Namun ini secara bermakna meningkatkan seberapa banyak tidur nyenyak yang masih mampu dihasilkan oleh otakmu yang menua. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, cara hebat lainnya untuk meningkatkan tidur nyenyakmu adalah dengan suplemen magnesium. Magnesium membantu mengaktifkan sesuatu yang disebut GABA, sebuah neurotransmitter yang mendorong relaksasi dan rasa kantuk, yang mengarah pada istirahat yang lebih dalam. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mendapatkan magnesium yang mereka butuhkan, terutama jika kamu seorang lansia. Itulah mengapa suplemen bisa menjadi ide yang bagus. Tapi saya harus jujur, tidak semua suplemen magnesium diciptakan sama. Dan para peneliti secara konsisten menemukan hasil yang sangat berbeda berdasarkan merek magnesium. Saya merekomendasikan suplemen tidur 8 jam dari Upgraded. Ini adalah salah satu suplemen magnesium terbaik di pasaran dan telah terbukti secara klinis mendorong tidur nyenyak. Jika kamu tertarik, saya akan meninggalkan tautan di kolom deskripsi di bawah. Namun pada titik ini, kamu mungkin bertanya pada dirimu sendiri, mengapa tidur nyenyak itu sangat penting? Saya perlu memberitahumu tentang sesuatu yang baru-baru ini ditemukan, yang telah mengubah cara pandang para ilmuwan tentang tidur secara keseluruhan. Ini disebut sistem glimfatik. Dan sebelum tahun 2012, kita bahkan tidak tahu bahwa sistem ini ada. Sepanjang sejarah, tidur dianggap sebagai proses yang pasif. Otak menjadi sunyi untuk beristirahat. Apa yang kita ketahui sekarang hampir merupakan kebalikannya. Selama tidur nyenyak, otakmu melakukan beberapa pekerjaan aktif yang paling kritis. Begini cara kerjanya. Sepanjang hari saat otakmu sibuk berpikir, memproses, dan menembakkan sinyal, ia menghasilkan produk limbah metabolik. Yang paling penting disebut beta amiloid dan tau. Kamu mungkin pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya. Mereka adalah protein yang secara langsung terlibat dalam penyakit Alzheimer. Mereka menumpuk di ruang-ruang antara sel otakmu sepanjang hari. Tidak seperti organ lain di tubuhmu, otakmu tidak memiliki kelenjar getah bening tradisional untuk membersihkan limbah tersebut. Sebagai gantinya, otak memiliki sistem glimfatik ini. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat saya takjub setiap kali saya menjelaskannya. Ketika kamu memasuki fase tidur nyenyak, sel-sel otakmu sebenarnya menyusut sekitar 60%. Penyusutan itu secara fisik membuka ruang di antara sel-sel tersebut. Cairan cerebrospinal mengalir deras melalui saluran-saluran itu dan membilas limbah tersebut keluar. Inilah mengapa tidur nyenyak khususnya sangat kritis. Tahapan tidur yang lebih ringan tidak memicu penyusutan seluler yang sama. Akibatnya, pembersihan menjadi jauh kurang efektif. Dan jika kamu secara kronis kekurangan tidur nyenyak, limbah itu menumpuk lebih cepat daripada kemampuan otakmu untuk membersihkannya. Beta amiloid ternyata bersifat lengket. Ia menggumpal bersama. Ia membentuk plak yang secara signifikan lebih sulit dibersihkan setelah terbentuk.
Pemikiran saat ini di kalangan peneliti adalah bahwa kegagalan glimfatik mungkin tidak hanya terjadi bersamaan dengan perkembangan Alzheimer. Kegagalan ini mungkin menjadi salah satu hal yang secara aktif mendorongnya. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa bahkan satu malam tidur yang buruk menghasilkan peningkatan amiloid yang terukur di otak. Dan penelitian jangka panjang yang mengikuti orang-orang selama beberapa dekade telah menemukan bahwa tidur buruk yang kronis di usia paruh baya dan usia lanjut dikaitkan dengan risiko Alzheimer sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidur dengan nyenyak. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat hal ini menjadi sangat mendesak. Hubungan ini berjalan dua arah. Tidur yang buruk mempercepat penumpukan amiloid. Namun penumpukan amiloid bahkan sebelum gejala apapun muncul, merusak wilayah otak yang tepat yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tidur nyenyak. Jadi masing-masing memperburuk yang lain. Sekarang, saya ingin jujur kepadamu seperti yang selalu saya coba lakukan. Tidur bukanlah obat yang dijamin untuk Alzheimer. Faktor genetika berperan, faktor gaya hidup lainnya juga berperan. Bukti terkuat saat ini masih bersifat observasional, yang berarti bukti tersebut menunjukkan bahwa tidur yang buruk dan Alzheimer berjalan seiring-seiring waktu. Tetapi membuktikan bahwa memperbaiki tidur secara langsung mencegah penyakit tersebut lebih sulit untuk ditetapkan secara pasti. Apa yang bisa kita katakan adalah bahwa mekanisme biologisnya nyata. Asosiasinya kuat dan telah direplikasi di berbagai penelitian berskala besar. Inti sejujurnya di sini adalah tidur buruk kronis, dan khususnya hilangnya tidur nyenyak, merupakan faktor risiko yang bermakna dan dapat dimodifikasi. Jadi inilah gambaran lengkapnya. Jadwal yang konsisten mengarah pada tidur nyenyak yang lebih bisa diprediksi. Lebih banyak tidur nyenyak berarti pembersihan otak malam hari yang lebih baik. Dan pembersihan otak yang lebih baik selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun mengurangi risikomu mengalami kehilangan ingatan dan penurunan kognitif. Itulah yang sebenarnya dipertaruhkan ketika kamu begadang terlalu larut di hari Selasa yang acak. Mungkin kamu sudah tahu bahwa jadwal tidur yang konsisten itu penting. Mungkin kamu sudah memahami risikonya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu benar-benar mempraktikkan jadwal yang konsisten? Karena masalah dengan mencoba tidur pada waktu yang sama setiap malam adalah kamu mungkin belum merasa lelah pada jam tidur tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya saya rekomendasikan. Alih-alih berfokus pada waktu tidur yang konsisten, fokuslah pada waktu bangun yang konsisten. Inilah alasannya. Banyak orang mencoba memperbaiki tidur mereka dengan tidur lebih awal atau pada waktu yang konsisten sambil membiarkan waktu bangun mereka bervariasi. Ini jarang berhasil, karena pergi tidur hanyalah separuh dari persamaan. Jika tekanan tidur dan waktu sirkadian tidak selaras dengan jam tidur tersebut, kamu akan tetap berbaring terjaga. Nukleus suprakiasmatikmu menggunakan waktu bangunmu sebagai salah satu titik referensi utamanya untuk mengatur sisa harimu. Dapatkan waktu bangun yang tepat dan konsisten, dan waktu tidur tampaknya akan mengatur dirinya sendiri secara alami, seiring waktu saat tubuhmu mulai menghasilkan rasa kantuk pada jam yang tepat. Khusus untuk lansia, godaan setelah malam yang buruk adalah tidur lebih lama untuk menebusnya. Ini terasa sangat logis, tetapi mungkin merupakan satu-satunya hal paling kontraproduktif yang bisa kamu lakukan. Ini mengatur ulang adenosin terlalu lambat, menggeser jam tubuh menjadi lebih lambat, dan hampir menjamin bahwa malam berikutnya akan menjadi sulit juga. Mempertahankan waktu bangun yang tetap, bahkan setelah malam yang buruk, memang tidak nyaman dalam jangka pendek, tetapi melindungi seluruh sistem dalam jangka panjang. Dan satu-satunya cara ini berhasil adalah jika kamu melakukannya setiap hari, ya bahkan di akhir pekan. Nah, inilah trik pribadi saya untuk membuat kebiasaan ini benar-benar bertahan. Saya meletakkan jam alarm saya di sisi lain ruangan. Dengan begitu, saya harus bangun secara fisik untuk mematikannya. Dan begitu saya bangun, saya benar-benar bangun. Lakukan ini cukup sering dan kamu bahkan tidak akan membutuhkan alarm lagi. Tolong, jika kamu belum melakukan ini, mulailah malam ini. Bukan hanya untuk tidurmu, tetapi untuk otakmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, berikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe. Ini akan membantu orang lain sepertimu menemukan konten ini sehingga mereka juga bisa mendapatkan tidur malam yang lebih baik. Dan jika kamu ingin tahu cara hebat lainnya untuk meningkatkan tidak hanya tidurmu, tetapi juga kesehatan kognitifmu, tonton video di sebelah sini, Tidur dan Olahraga. Saya Dr. Michael Bruce, dokter tidur, semoga mimpimu indah.